Apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal? Bagaimana perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal? Happy watching. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi berarti rakyat yang berkuasa di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Indonesia mengalami 3 periodisasi demokrasi, yaitu demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai sekarang. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Artinya, demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya pada setiap warganya. Demokrasi liberal dikenal juga sebagai demokrasi parlementer karena pada saat itu terjadi pemerintahan parlementer. Ketika menganut sistem demokrasi liberal, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah yang pertama, Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Yang kedua, kegiatan pemerintahan dilakukan oleh para menteri. Yang ketiga, Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen DPR. Yang keempat dan terakhir, sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlementer. Ciri-ciri demokrasi liberal diantaranya memberikan kebebasan pada setiap individu seutuhnya. Pada demokrasi ini, pemerintahan dipegang oleh partai pemenang, adapun partai yang kalah akan menjadi pihak oposisi. Kepala negara atau presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sistem pemerintahan dituang dalam konstitusi. Keputusan didasarkan pada mayoritas termasuk dalam pengambilan suara yang dilakukan secara voting. Kekuasaan atau kekuatan atas negara difokuskan pada parlemen. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Perkembangan politik. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia selama 9 tahun dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sewaktu berlangsungnya demokrasi liberal, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik di Indonesia hingga mencapai 28 partai. Namun, partai-partai pada demokrasi liberal lebih cenderung mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. Ini yang menyebabkan seringnya berganti kabinet karena masing-masing mereka saling berebut kepentingan. Pada masa 9 tahun dari 1950 sampai dengan 1959, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali. Di antaranya, yang pertama ada Kabinet Natsir yang dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Yang kedua ada Kabinet Sukiman, merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, merupakan kabinet koalisi antara PNI dan NU yang dipimpin oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, merupakan kabinet hasil koalisi antara PNI, Partai Masyumi dan NU yang dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo II. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, terdapat peristiwa penting, salah satunya yaitu pemilu tahun 1955. Dari banyak partai yang mencalonkan diri pada pemilu 1955, terdapat 4 partai yang menarik perhatian masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama Partai Nasional Indonesia atau PNI, merupakan partai tertua di Indonesia yang didirikan pada 4 Juli 1927 pada masa pemilu 1955. PNI menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak, yaitu sebanyak 22,32% suara. Yang kedua, Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, merupakan partai politik Islam terbesar yang dibentuk pada 7 November 1945. Pada pemilu 1955, Masyumi mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua, yaitu sebanyak 20,92% dan meraih 57 kursi parlemen di pemerintahan. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU. Pada pemilu 1955, Partai NU berhasil menduduki peringkat 3 dengan perolehan suara
sebanyak 18,41% dan meraih 45 kursi parlemen. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai ini berdiri pada 7 November 1945 yang didirikan oleh Henk Sneevliet. PKI menduduki peringkat 4 pada pemilu 1955 dengan perolehan suara sebanyak 16,36% dengan meraih 39 kursi parlemen. Perkembangan ekonomi. Saat Indonesia baru merdeka, perekonomian belum tertata dan tersendat-sendat. Melansir dari buku Demokrasi Liberal tahun 1950-1959, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Namun pengakuan itu bersyarat Indonesia harus membayar utang kepada Belanda seperti hasil konferensi meja bundar. Utang tersebut sebesar 1,5 triliun utang luar negeri dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Defisit yang harus ditanggung pemerintah sebesar 5,1 miliar. Indonesia saat itu hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan. Jika permintaan ekspor ini menurun, maka perekonomian akan melemah secara signifikan. Upaya menggerakkan sektor lain pun terhambat karena adanya keterbatasan dana dan keterbatasan sumber daya manusia. Pertambahan penduduk yang melejit. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang melejit. Tetapi pertambahan penduduk ini tidak diimbangi dengan munculnya para tenaga ahli untuk membangkitkan industri. Kendala lainnya yaitu Indonesia harus menghadapi pemberontakan di daerah-daerah. Kabinet yang kerap berganti pun membuat program ekonomi tidak berjalan dengan optimal. Dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat menyelamatkan perekonomian negara. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi diantaranya yang pertama ialah sistem ekonomi gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang atau sanering. Caranya memotong semua uang yang bernilai 2,50 perak ke atas hingga nilainya menjadi setengahnya. Yang kedua, sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ini merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir atas rencana Sumitro Joyo Hadikusumo yang pada saat itu merupakan Menteri Perdagangan. Yang ketiga, nasionalisme de Javase Bank. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini diprakarsai oleh Iskak Joko Hadisurjo, yaitu menteri pada Kabinet Ali I, yang mana tujuan dari sistem ini ialah untuk memajukan para pengusaha pribumi. Yang kelima, persaingan finansial ekonomi atau FINEK. Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Yang keenam, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Yang ketujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakannya MUNAP ini adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan untuk jangka waktu yang panjang.